aku Fioni, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku bakal jawabin beberapa pertanyaan yang sering kalian tanyain mengenai SBM ITB. FYI, aku fresh graduate dari SBM ITB, program studi manajemen. Aku masuk tahun 2017 dan lulus sarjana tahun 2020. Ya, aku tidak merasakan sidang skripsi dan wisuda offline. Tapi nggak apa-apa. Kemarin SBM udah bikinin wisuda virtual khusus dan itu sangat berkesan. Thank you so much SBM Love. Oke, sekarang kita langsung aja ke FAQ-nya yang udah aku rangkum. Jadi di sini aku bagi ke 4 kategori. Ada soal penerimaan mahasiswa baru, ada soal UKT SBM, ada soal bahasa Inggris, dan akademik. Oke, let's get started. Pertanyaan pertama. Bisa lintas jurusan nggak, Kak? Aku dari IPA. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar kabar burung bahwa dari IPA nggak bisa masuk SBM ITB. Aku juga sempat dengar sih kemarin. Tapi pas aku cek di laman resmi di admission.itb.ac.id, untuk jurusan IPA bisa masuk ke SBM ITB tahun ini. Yeay! Jadi di sini tulisannya calon mahasiswa yang berasal dari SMA atau SMA IPA atau SMA atau SMA IPS dapat memilih Sekolah Bisnis dan Manajemen atau SBM terdiri atas program studi manajemen dan kewirausahaan. Yeay! By the way guys, juga ada jalur internasional. Kalian bisa pilih mau ikut SNMPTN, SBMPTN, seleksi mandiri ITB atau seleksi mandiri jalur internasional. Dipilih aja. Oke, pertanyaan kedua, UTBK ambil Saintek atau Soshum, Kak? SBM ITB itu masuknya ke Soshum, guys. Jadi kalau kalian IPA atau kalian IPS, ngambilnya tetap Soshum. Nah, buat kalian yang IPA, kalau kalian ada 2 pilihan nih SBMPTN-nya, mau ke Fakultas Teknik, tapi mau ke SBM juga. Kalian ambil dua-duanya berarti. Ambil Saintek sama ambil Soshum. Semangat. Selanjutnya, soal UKT SBM. Nah, pertanyaan pertama. Kak, SBM ITB mahal ya? Relatif. Buat aku mahal sih, tapi worth it guys. Dari segi kualitasnya, fasilitasnya, dan lain-lain itu semua worth it. Ya, ada harga, ada kualitas. Jadi UKT di SBM ITB itu normalnya 20 juta per semester untuk kelas reguler dan 40 juta per semester untuk kelas internasional. Terus ada yang nanya juga, UKT SBM ada penggolongannya gak sih? Nah, berdasarkan peraturan rektor di ITB, itu UKT dibagi ke 5 golongan guys. Yang paling renahnya itu Rp0 dan paling tingginya kalau nggak salah 46,2 juta rupiah. Soal subsidi dan beasiswa itu aku pernah bahas di video ini yang tentang info terupdate penerimaan mahasiswa baru ITB tahun 2021. Dicek di sini ya. Pertanyaan ketiga, UKT SBM ada subsidi atau beasiswa nggak? Ya, tadi aku udah sebutin ada dari ITB-nya. Jadi ITB bakal bantuin entah itu dari ITB sendiri atau mungkin disalurkan ke beasiswa yang tepat. Dan di luar ITB pun sebenarnya banyak beasiswa loh guys di luar sana. Jadi ada banyak cara, tenang aja. Yang penting kalian masuk dulu, fokus untuk persiapan, dan nanti untuk kelanjutan studinya itu akan dibantu oleh ITB. Kalian juga bisa sambil kerja kok. Dulu aku waktu kuliah juga sambil cari uang, organisasi juga jalan, dan pokoknya masa kuliah adalah masa paling menyenangkan untuk explore. Oke, section bahasa Inggris. Pertanyaan yang paling sering ditanyain oleh kalian dan mungkin selalu ditanyakan. Aku juga mempertanyakannya dulu. Adalah, Kak, di SBM ITB harus jago dan lancar bahasa Inggris ya? Well, iya, di ITB itu perkuliahannya emang pakai bahasa Inggris. Kalian tugas pakai bahasa Inggris, ujian pakai bahasa Inggris, bahkan sidang dan skripsi pun pakai bahasa Inggris. Tapi tenang aja, nggak semenakutkan itu kok guys. Karena nanti juga bakal adaptasi sendiri. Nah, lingkungannya tuh sangat mendukung. Dan aku juga dulu bukan orang yang sering memakai bahasa Inggris dan merasa jago dalam bahasa Inggris. Tapi tenang aja, di SBM itu nggak strict kayak gimana kok bahasa Inggrisnya. Yang penting kalian bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Dan waktu tahap persiapan bersama atau TPB, sepengalaman aku itu belum full English. Dalam arti pas ngajar kadang masih pakai bahasa Indonesia dan kita kalau nanya atau presentasi masih bisa Indonesia lah. Kalau nggak ya dipaksain jaksel gitu. Nah, nanti pas tahun kedua itu semakin Inggris sekitar 80%, 70%, 80% bahasa Inggris. Dan di tahun ketiga, nah ini sedikit mengagetkan karena waktu tahun ketiga, begitu aku masuk kelas, tiba-tiba banyak bule di kelas. Aku pernah cerita di video aku yang overview SBM,
Ternyata di tahun ketiga kita bakal sekelas sama anak-anak internasional dari luar negeri guys. Jadi ya otomatis 100% full English. Kita juga bakal sekelompok sama mereka. Terus juga persiapan untuk skripsi dan sidang bahasa Inggris. Jadi tenang aja, semuanya ada proses dan kita learning by doing. Oke, pertanyaan selanjutnya, masih bisa ngikutin nggak kalau bahasa Inggris nggak lancar? Bisa. Aku juga dulu waktu pas jadi mahasiswa baru, awal-awal bikin tugas tuh kadang pakai Google Translate. Karena vocabulary aku belum seluas itu waktu itu. Asal kita niat dan usaha, pasti bisa kok. Oh iya, by the way, dosen-dosen di SBM ITB juga suportif kok guys. Kalau misalnya kita nggak ngerti, tinggal ngomong aja, Pak atau Bu, boleh gak diulang lagi atau mungkin pakai bahasa Indonesia untuk bagian ini. Lalu di section yang terakhir yaitu akademik, Kak, jam pulang masuk SBM gimana? Jam pulang masuknya itu sebenarnya nggak kayak sekolah rutin gitu jam 7 sampai jam 1 siang atau gimana. Tapi itu berdasarkan SKS yang kamu ambil. Itu nanti aku jelasin di pertanyaan berikutnya, soalnya ini berhubungan. Tapi biasanya sih paling pagi itu kelas jam 7 pagi, dan paling sore itu beresnya jam 5 sore kalau di SBM ITB. Terus pertanyaan selanjutnya itu jadwalnya bagaimana Kak? Nah ini yang soal SKS. Jadi kalau di SBM ITB itu dipaketin jumlah SKS yang harus diambilnya. Nah dari jumlah SKS yang harus diambil, itu bisa ngambil SKS tambahan kalau IP kalian mencukupi. SKS wajib di ITB itu bervariasi, mulai dari 17 SKS sampai 20 SKS kalau nggak salah. Nah, aku sendiri tiap semester biasanya ambil SKS penuh sih kalau masih ada sisa. Soalnya sayang aja kan kalau nggak ngambil. Dan gara-gara itu pas lulus aku jadi kelebihan gitu SKS-nya. Kayak minimal SKS untuk lulus sarjana itu kan 144 SKS. Dan aku lulus dengan 150 SKS. Kenapa aku ngambil SKS lebih? Karena SKS-nya itu bisa ngambil di fakultas lain loh guys. Jadi ilmu kita makin banyak gitu. Ya mungkin karena SBM juga didesain 3 tahun lulus tepat waktu kali ya. Jadi aku kayak nggak mau buang-buang kesempatan gitu. Mendingan aku ambil SKS tambahan aja. Oke, pertanyaan terakhir. Apa aja sih yang dipelajarin di SBM ITB? Banyak. Walaupun kita anak bisnis, kita juga sempat dapat matkul tentang hukum, tentang lingkungan, bahkan tentang psikologi. Dan aku senang banget sih karena ilmunya tuh jadi kaya dan banyak praktek gitu loh di SBM ITB. Aku pernah jelasin juga di video yang overview SBM, ditonton. Terus yang aku paling senang itu di SBM ITB mengedepankan soft skill. Jadi itu berguna banget sih menurut aku setelah lulus. Dari yang aku rasain sebagai fresh grad, iya. Dan teori-teori yang diajarkan di SBM ITB pun menurut aku sangat relatif dengan dunia kerja maupun bisnis. Jadi teorinya itu up to date, dan yang menarik dari SBM itu kurikulumnya selalu update guys, bisa tiap semester. Dan menurutku itu kayak wow sih, berinovasi setiap semesternya, mantap pokoknya. Oke, sekian FAQ atau pertanyaan yang sering banget kalian tanyain ke aku. Mungkin di video lainnya aku bakal bikin Q&A SBM lagi. Kalian bisa komen di bawah pertanyaan apa aja nih yang mau dijawab. Oke, sekian video kali ini. Semoga apa yang aku sharingkan bisa bermanfaat ya buat semua. Dan semangat juga nih buat pejuang SBM ITB yang mau masuk. Semoga kalian lolos dan diberikan hasil yang terbaik ya. Oke guys, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like dan share ke teman-teman kalian. Terus buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Aku pamit undur diri dulu ya. Thank you semua. Bye-bye. Fioni, gone. Nah, di video kali ini aku bakal jawabin beberapa pertanyaan yang sering kalian tanyai mengenai SBM ITB. Sesuai judul videonya, yaitu FAQ SBM ITB. Yeay! Oke. Lupa nyalain audio.